Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik, nanti kita lanjutkan materi kita malam hari ini di Nahwu Muyassar. Ya, di Nahwu Muyassar, dan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan seputar fi'il amr, ya, dan sudah berjalan, tadribatnya sudah selesai. Nah, sekarang atau malam hari ini kita masuk ke i'rabnya fi'il. Ya, i'rabnya fi'il. Baik, fi'il itu dibagi jadi dua. Ya, ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang mabni. Nah, saya ulangi, fi'il dibagi jadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mu'rab, ya, itu artinya adalah ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhuli al-amil. Ya, kita lihat definisinya. Fi'il yang mu'rab, ya. Mu'rab itu maksudnya adalah dia, huwa, ya. Ma, apa, ya. Yang taghayyara, yang berubah, ya. Berubah. Apanya yang berubah? Yaitu akhiruhu. Akhiruhu itu maksudnya harokat akhirnya, ya. Harokat akhirnya. Atau akhirnya, gitu ya. Atau akhirnya saja juga bisa, tidak apa-apa, ya. Karena nanti ada juga fi'il yang bukan harokatnya yang dirubah, tapi hurufnya dihapuskan. Bisa babi, ya, disebabkan, ya, atau dengan sebab. Dengan sebab apa? Dukhul, dengan sebab masuknya al-amil, ya. Al-amil ini masuknya dengan sebab masuknya suatu apa ya gitu ya. Masuknya suatu amil, ya. Amil itu maksudnya bekerja kalau secara katanya, tapi maksudnya di sini adalah suatu hal, ya. Masuknya suatu hal, ya. Atau huruf, ya. Jadi huruf, ya. Suatu amil, ya. Suatu hal atau huruf, gitu ya. Atau huruf, ya. Mislu, contohnya, ya. Kita lihat di sini ada kata yaktubu. Yaktubu, ya. Ini aslinya seperti ini. Kemudian dia ketambahan lan, ya. Ada kata lan di sini, ya. Ketika ditambahkan kata lan, maka yang tadinya harokat awalnya di kata yaktubu ini, harokat akhirnya dhammah, baknya, ketika kemasukan lan menjadi fathah, ya. Jelas, ya. Ketika kemasukan lan, ya, atau lan, maka setelahnya menjadi fathah. Bukan lagi lan yaktubu, bukan. Lan yaktuba jadinya fathah. Itu juga kalau kemasukan lam. Ya. Kalau kemasukan lam, ya, ini lam, ya, maka harokat akhirnya dari fiil tersebut berubah menjadi sukun. Ya. Yang tadinya dhammah di sini awalnya, ya, berubah jadi sukun. Tadinya yaktubu jadi lam yaktub. Lam yaktub jadi sukun harokatnya. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kemasukan lan jadi fathah, kalau kemasukan lam jadi sukun. Ya. Apa bedanya lan sama lam? Ya. Lan itu secara arti
artinya tidak pernah, gitu ya. Tidak, ya, atau tidak pernah, gitu ya. Tidak atau tidak pernah, gitu ya. Sementara lan itu artinya tidak atau belum. Ya. Oke ya. Jadi beda ya antara lan sama lam. Lan artinya tidak pernah, ya, atau bisa diartikan tidak, ya, tapi lebih ke tidak pernah. Ya. Sementara kalau lam itu artinya belum, ya, artinya belum. Dilihat bedanya, yang ini artinya tidak atau belum, sementara kalau lan artinya tidak atau tidak pernah, gitu ya. Beda kan? Tidak pernah sama tidak, itu kan beda kan? Tidak pernah, saya tidak pernah pergi ke Malaysia misalnya, berarti memang tidak pernah sama sekali, gitu. Kalau saya belum pergi ke Malaysia, mungkin bisa jadi ya suatu saat akan pergi ke Malaysia, itu misal. Jadi bisa kan dibedakan kapan menggunakan lan, kapan menggunakan lam, ya. Kemudian di sini ada contoh yang selanjutnya, kata ya jelisu, ini juga sama, ya. Ya jelisu, tadinya dia itu domah, kemudian kemasukan lan dari fathah, ya. Kemudian kemasukan lam jadi sukun, ya. Ya jelisu, lan ya jelisa, lam ya jelis, gitu ya. Nah, Muti Hafsah, silakan. Afwan Ustadz, kayaknya yang atas belum dibahas. Ustadz, yang latihan 3 tuh ya? Apa emang nggak usah dibahas? Latihan 3 belum? Belum. Oh, belum. Iya, dari sampai 2. Oh iya, Ukti Dewi, betul nggak? Latihan itu belum? Betul, Tat. Nah, Oh iya, baik. kenapa tadi nggak bilang di awal atau udah bahas ini? Kirain Ustadznya mau ngelewatin. Oh iya, baik-baik. Nah, ya sudah, ini sudah terlanjur dijelaskan, berarti nanti tidak perlu diulang ya. Apa tuh Muti Hafsah? Kenapa? Tadi ngangkat tangan. Afwan, Kecil iya ya. tadi ngasih tahu yang itu maksudnya. Oh iya, Ya. baik-baik. Nah, ini sudah ya. Nah, ini tidak perlu diulang ya. Yang penting ini sudah dijelaskan, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, baik, kita kembali ke atas karena ternyata yang materi yang latihan 3 belum dibahas. Ya, ini sudah ditulis ini, yang ini sudah. Sudah, Tat. Baik, saya hapus ya. Nah, baik, di sini ini mudah sekali ya, latihan 3 itu. Mayes itu artinya bedakan, gitu ya. Artinya bedakan, apa yang dibedakan. Nah, mayyiz al-madi wal mudhari wal amr. Bedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr dari fi'il berikut ini. Itu tak. Tafadhal ukhti Hafsah. Yaftahu, sambil dibaca sini nih. Cara jawabnya gini, misal yaftahu fi'il mudhari gitu. Terus lanjut sampai ya'budu. Silakan. Yaftahu fi'il mudori, uskun fi'il amr, Hmm. yang tiku fi'il mudori, Hmm. wasala fi'il madi, ya. Iya, betul. Terus Ifham
fiil amr, Mm-mm. ya'budu, fiil mudhari, ij'al, fiil amr, Cukup dulu, jangan diborong semua. ya apa? Temannya nggak kebagian nanti. Baik, tafadhal Ukti Dewi. Ij'al. Ija'al fi'il amr sajadu mudhari bukan fat. Kok bisa? Kenapa mudhari? Apa ini? Madi ya? Ini fi'il madi. Oh, madi. Sajada, sajada, sajadu. Oh iya ya. Maklumlah tat. Nah, terus ini Budu fi'il madi, fi'il madi. u'budu. Ini fi'il amr. Budu. Oh, amat. Oh iya ya. U'bud, u'buda, u'budu. Iya deh. Ayo, ulangi ya. Ulangi dari awal coba. Budu ija'al fi'il amr sajadu fi'il madi budu fi'il amr iftah fi'il amr isroba amr ya tat Mm-mm. isrobi eh, fi'il Isrobi, isrobi fi'il madi fi'il amr. oh amr ya. Oh Fi'il iya amr untuk anti. oh, Anti iya. isrobi. Baik, tafadhal selanjutnya Ukti Yuliati. Nakhruju. Nakhruju mana? Nah, nakhruju. Bentar. Yang mudhari Ustaz. Iya, betul. Terus lanjutkan. Amar, izhabah, amar, Hah? ya. Kok ke sana? Yang atasnya isma, fil amar. Dakhaltum itu apa sih, Ustaz? Iya, dakhaltum kenapa? Madi, mudhari, fil madi, Fil madi. Terus uktula. uftul amar, Terus amar, amarot ini mudhari. fil madi. Ini Madi. fi'il madi. Heeh. Amarat, amarata, amanah. Terus, Fil tidak. terus apa? Saat madi. Sa'alat madi. Nah, mumtaz. Mumtaz. Kembali ke Hafsah. Biar Ciana. Yarji'na mudhari, idhaba amr, Terus, yakhrujuna mudhari, tajlisna mudhari, a'mu amr. mudhari. Ya kamu mudhari. Iya benar. Kalau mudhari. Kalau amar kan belakangnya sukun. Oh iya. Nah, fil amr itu belakangnya pasti sukun. Makanya Haba itu kok fathah tat kata Ustadz gampang, tapi kalau kata kita kan pada saat Ustadz gimana? akarnya guys. Iya, enggak makanya gampang. Gampang sekali. Itu Makanya yang kalau idhaba nggak itu dibahas kan sayang. Kenapa? Idhaba kenapa? kan fathah belakangnya ada mat. Itu fil amr juga. Iya, alif kan harokatnya sukun. Emang alif harokatnya apa? Alif itu kan harokatnya Kan sukun. nggak baknya nggak disukunin gitu ya, bukan idhab gitu. Ini kan untuk huma. Oh, Huma muzakkar gimana? oh iya. Bukan untuk huma muadzar, untuk antuma. Apaan? Antuma. Anta, idhab, antuma. Gimana? Antuma gimana? Idhaba. Antum idhaba. Antum, idhabu. Kan gitu. Oh Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu pertama ketika Nabi Musa alaihissalam pergi sendirian. Disuruh pergi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus ketika sama Nabi Harun, dua,
idhaba ila fir'auna innahu. Kalian berdua pergi gitu kan. Kalau Musa sendirian kan apa namanya kurang ya. Akhirnya diperintahkan dua kan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wa qul lahu qawlan layyinan. Dan katakanlah kepada Firaun itu ucapan yang lembut. Nah, sekelas Firaun saja disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut ya. Nah, baik. Itu di Quran ya. Nah, surat Toha kalau tidak salah. Baik. Jadi idhaba itu fiil apa? Fiil amr untuk antuma. Ada lagi pertanyaannya? Jadi gini ya, ini untuk alif di belakang itu. Jadi gini, alif itu satu-satunya huruf. Ya, kalau kita nulis gitu ya, alif itu satu-satunya huruf yang dia itu harokatnya nggak tertulis. Contoh kata ida. Ini kan kita nulis, gitu kan. Kalau kita ngejak gimana? Dal fathah da, dal alif fathah da, gitu kan bahasanya. Kalau dieja kan gitu kan. Pernah nggak dulu ngaji kayak gitu? Ingat nggak? Dal alif fathah da, gitu kan. Kenapa? Nah, nah zal ini di atasnya ditulis fathah seperti ini. Antum juga bisa lihat di sini harokat fathahnya itu di huruf apa? Di atas huruf ba, betul kan? Ini kenapa nih kemutar-kemutar ini? Ya kan? Harokat fathahnya ini di atas huruf ba, ya kan? Ini loh, di kata idhaba, ini kan lurusnya sama huruf ba kan? Harokat fathahnya. Begitu juga uktula. Uktula ini kan harokat fathahnya di atas lam kan? Apa ada harokat fathahnya di atas alif? Tidak ada. Kenapa nggak ada di atas alif? Karena alif itu harokatnya sukun. Tuh, sukun. Hanya saja harokat sukun di alif itu tidak ditulis. Tuh. Aslinya itu sukun. Tuh. Aslinya sukun, tapi tidak ditulis. Ini contoh juga nih kata af'al. Ini kan fathahnya di atas ain, bukan di atas alif. Aslinya sukun sini. Af'al. Af'al gitu kan. Tapi alif itu tidak ada fungsi selain hanya memanjangkan bunyi saja, memanjangkan harokat saja. Nah, jadi dia tidak ditulis sukunnya, tidak ditulis. Tapi kalau ada alifnya dibaca panjang, ida, gitu. Ida gitu. Uktula, gitu kan. Idhaba, gitu. Ya. Tapi di alifnya itu tidak ditulis harokatnya. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Gimana? Kok pada diem? Bingung nggak? Ustaz, Ya, itu berlaku tadi untuk waw sama ya juga nggak yang alif itu? maksudnya? Sama yang alif tadi yang nggak ada tanda sukunnya berlaku untuk huruf mat ya, yang lainnya duanya itu. Enggak, kalau yang mau kan ada ya. Oh ya, waw. Ini sajadu, ini ada apa namanya? Sukunnya di atas wawu. Lurusnya sama wawu kan ini? Ini. Mm-mm. Gitu kan. Nah, contohnya ini juga kesalahan di pencetakan ya. Harusnya itu ya itu ditulis titiknya. Contoh seperti al-madi di sini. Ini harusnya ada ya-nya di sini. Ya. Kemudian ada sukunnya. Gitu kan. Ishrobi ini harusnya ada ya-nya. Kalau nggak ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya ini dia sebagai alif berarti. Nah, ini di pencetakan ya. Nah, atau di penulisan. Baik, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah.
Baik, nah kita hapus, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nah, ini apa perlu diterjemahkan? Ribet nih kalau untuk terjemahkan karena fiilnya ada yang amar 3 orang, ada yang ini ya. Gak apa lah, nggak usah. Karena ini bukan ini sih. Ini hanya untuk membedakan saja mana yang mudhari amar sama ini. Gitu saja. Tidak perlu sampai ke makna, itu tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ke sini ya. Karena tadi yang di atasnya kita sudah bahas di awal. Ya. Ammal mu'rab. Agak ke atas sedikit. Ammal mu'rabu minal af'al fahuwa al-mudhari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inasi aw nunut tawkid. Nah, adapun yang mu'rab dari fiil-fiil fahuwa al-mudhari', ya, maka dia adalah fiil mudhari'. Ya, saya ulangi. Ammal mu'rabu, adapun, amma itu artinya adapun ya. Maka adapun ya, adapun yang mu'rab itu ya, minal af'al, dari golongan fiil ya, golongan fiil-fiil itu fahuwa al-mudhari', maka dia adalah fiil mudhari'. Jadi fiil yang mu'rab yang harokat akhirnya itu bisa berubah, yang tadinya dhammah ya, yadhabu jadi yadhaba, atau yadhabu jadi yadhab ya, jadi sukun, itu hanya fiil mudhari. Ya. Fiil madi tidak mu'rab. Fiil amr tidak mu'rab ya, atau istilahnya apa? Mabni. Jadi yang mu'rab hanya fiil mudhari. Ya, ini paham dulu. Ya, ini harus paham dan kuat di pikiran. Ya. Fiil mudhari mu'rab, fiil madi dan fiil amr mabni. Harokat akhirnya tetap. Ya. Fiil mudhari harokat akhirnya bisa berubah, sementara fiil madi dan fiil amr harokat akhirnya tetap. Ya. Baik. Illa, nah di sini ada pengecualian. Kecuali. Ya. Illa itu artinya kecuali. Kecuali apa? Nah, kecuali idza dakhalat alaihi, apabila idza artinya kan apabila ya. Apabila dakhalat masuk ya. Apabila masuk ya, apa yang masuk? Apabila masuk alaihi, kepadanya, maksudnya kepada fi'il mudhari ya. Apabila masuk kepadanya apa? Nunul inas. Nun ya artinya nun ya, huruf nun. Huruf nun ya. Nunul inas, inas itu maksudnya muannas ya, nun yang muannas. Nun yang sebagai ciri tanda muannas gitu ya. Nanti insya Allah kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Atau nun taukid, atau nun taukid ya, nun taukid. Taukid itu maksudnya penegasan. Kalau ada nun taukid berarti artinya sungguh gitu ya, karena penegasan ya. Berarti artinya apa? Ditambah artinya sungguh. Baik. Kita lihat contohnya yang nunul inas. Ya. Nunul inas ya, atau nun apa namanya? Nun muannas ya. Contohnya ketika fi'il mudhari itu fa'ilnya hunna atau antunna. Ya, jadi hanya dua ya. Kalau enggak hunna atau antunna. Hunna yajlisna, hunna
yaktubna, gitu kan. Hunna yadhabna. Nah, nun hunnanya. Atau antunna tajlisna, antunna taktubna, antunna tadhabna, gitu kan. Nanti bisa dilihat di bagian tasrif, atau kalau sudah hafal alhamdulillah ya. Di sini kita lihat ya jelisna tajlisna ya. Maka ini tidak akan berubah harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya itu tidak akan berubah. Dia jadi mabni. Mabninya apa? Mabninya sukun, gitu kan. Harusnya kan kalau biasanya kan ya jelisu, ya tomah, gitu kan. Tapi karena disambung sama nun, ya disambung sama nun ini, ya maka dia harokatnya jadi sukun. Begitu juga yang kalau sama antunna, ya maka dia jadi sukun, gitu ya, mabni ala sukun. Kita nyebutnya mabniun ala sukun, mabniun ala sukun, mabni kepada sukun, atau mabni di atas sukun, ya karena harokat akhirnya ini sukun. Harokat akhir itu maksudnya harokat akhir fiil, bukan harokat akhir kata ya, karena fiilnya itu kan hanya sampai ya jadi su aslinya ya. Kita bersambung dengan nun inaf ini, maka harokat di huruf sinnya itu kan sukun. Sama juga yasjudna, dalnya harokatnya sukun. Tasjudna harokatnya sukun. Ini jadi mabni ala sukun. Ya. Kemudian contoh juga ketika bersambung dengan nun taukid. Yaktubu, yaktubanna. Ini enna, ini taukid. Tahu kan kalau kita biasanya kalau kata inna itu artinya kan sungguh ya. Nah, ini na-nya ini masih ikut ke sini. Na, itu kan. Berarti kita ngartikannya itu sungguh. Sungguh menulis gitu ya. Yaktubanna, sungguh menulis gitu ya. Ini kan berarti dia mabni ala al-fath. Mabni ala fathi. Saya tulis dulu ya. Yang di sini berarti dia nanti kita nyebutnya mabniyun ya. Ini nun mabniyun ala as-sukun ya. Ya. Mabniyun ala as-sukun. Ya, kalau misalnya kita nyebutkan berarti yang ini ya kita bahas di sini dulu ya. Fi'il mudhari mabniyun ala sukun gitu ya. Ya jelisna, apa ya jelisna? Fi'il mudhari mabniyun ala sukun. Tajlisna fi'il mudhari mabniyun ala sukun. Yasjudna fi'il mudhari mabniyun ala sukun. Tasjudna fi'il mudhari mabniyun ala sukun gitu ya. Itu. Sementara gitu dulu. Nah, sebenarnya itu masih kurang ya. Ya, karena masih ada lanjutannya. Nah, tapi sampai di sini cukup gini aja dulu gitu ya. Kemudian kembali ke sini ya. Kalau yang ini berarti mabniun ala fathah gitu ya. Mabniun gitu ya. Fi'il mudhari mabniun ala fathah gitu ya. Ala al-fathah. Ala al-fathi gitu ya. Mabniun ala al-fathi gitu ya.
Yasjudu, yasjudanna. Yasjudanna. Ini juga kan? Kan kita lihat di sini. Tadinya Roma, ini kan. Kemudian ketika disambung dengan nun taukid, harokatnya jadi fathah. Dan dia mabni. Gitu ya. Dia mabni. Ini juga sama. Mabni. Jadi meskipun kemasukan lan, meskipun nih, kan tadi di pembahasan atasnya kita bahas kalau fi'il mudhari kemasukan lan dia jadi fathah. Kalau kemasukan lam dia jadi sukun, gitu kan. Misal tajlisna terus kemasukan lan, maka dia tetap lan tajlisna gitu. Dia enggak kemudian lan tajlisana, enggak. Kenapa? Karena sudah mabni. Dia mabni. Kalau sudah tersambung dengan nun inas, ya, maka dia mabni ala sukun. Lan tajlisna gitu. Lan yajlisna gitu. Ya. Lam tajlisna, lam yajlisna gitu ya. Jadi tidak berubah. Ya, begitu juga yang nun taukid, ya. Lan yaktubanna, lan yaktubanna. Nah, atau lam yaktubanna, itu ya. Tidak kemudian lam yaktubna, itu enggak seperti itu ya. Tapi lam yaktubanna gitu. Meskipun kemasukan lam atau lan, harokatnya tetap sama. Dia mabni. Begitu. Itu ya. Jadi fi'il mudhari itu hukum asalnya apa? Mu'rab. Hukum asalnya mu'rab. Jadi harokatnya itu dia bisa berubah tergantung dia kemasukan apa sebelumnya, gitu ya. Tapi fi'il mudhari itu bisa mabni harokatnya, mabni ala sukun sama mabni ala fathai, mabni dengan sukun atau mabni dengan fathah. Kapan? Mabni dengan sukun ketika kemasukan nun atau bergandeng ya. Ketika bergandeng dengan nun inas, kemudian mabni dengan fathah ketika bergandeng dengan nun taukid. Gitu ya. Baik, sampai sini gimana? Jelas nggak? Atau bingung? Gimana akhwat? Jelas nggak? Belum, Ustaz. Kenapa? Belum mudeng banget. Belum Masih mudeng. ngawang-ngawang. Padahal saya sudah sangat pelan loh jelaskannya. Pernah dengar. Jadi gimana yang lam tadi, Ustaz? Gini, apa sih kesimpulannya? Jadi itu fi'il mudhari itu kan mu'rab, ya kan, hukum asalnya. Atau bisa berubah harokat kan. Tapi kalau dia kemasukan nun apa tadi ini namanya? Nun inas. Nun inas atau nun yang untuk mu'anas ya. Atau Ya. nun taukid. Atau nun taukid itu dia jadi mabni. Dia jadi tetap. Jadi tetap harokatnya. Ya. Nah, mabni ala sukun ini cuman ada dua aja yang bisa berubah itu kan, yang hunna, domir hunna sama antuna. Nah, terus itu yang mabni ala sukun ini, yang domirnya yang antuna. Antuna sama hunna. Oh, dua-duanya. Oh, ini yang mabni ala fathah ini, kalau kemasukan
taukid ya, nun taukid. Mm. Nah, terus yang lam tadi Ustadz? Yang lam Yang tadi lam, gimana? yang Ya. lam. Ini belum power nih Ustadz. Iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, ini sudah belum? Ini saya hapus nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Ustadz. Yang lain gimana? Ya, Tat, udah. Baik, saya hapus ya. Saya hapus nih. Bener ya? Sudah ya? Ya Saya sudah. hapus. Baik. Antum lihatlah di atas ini kan tadi. Di halaman sebelumnya kan kita sudah bahas nih. Fi'il mudhari itu dia itu mu'rab. Mu'rabnya kapan? Ketika dia kemasukan lan atau lam sebelumnya. Ini nih. Dia Oh, ketemu ini. lan atau lam. Ya kan? Tadi di awalan kita bahasan. Kalau dia kemasukan lan yang tadinya harokatnya dhammah yaktubu, dia jadi yaktuba. Ya kan? Dari dhammah ke fathah harokat akhirnya. Ya enggak? Yaktubu jadi yaktuba. Yaktubu jadi yaktuba. Kenapa bisa yaktuba? Karena ada lan di depannya. Gitu. Kemudian kalau kemasukan lam, dia jadi sukun harokat akhirnya. Tadinya yaktub jadi lam yaktub. Baknya jadi sukun. Gitu ya. Ini asalnya nih kayak gini. Contoh lagi kata yajlisu. Nah, ini harokatnya apa? Dhammah. Kemasukan lan, maka dia jadi yajlisa. Tadinya yajlisu, kemasukan lan jadi yajlisa. Tadinya dhammah jadi fathah harokat akhirnya. Kenapa? Karena depannya ada lan. Kemudian kalau kemasukan lam, ya harokat akhirnya jadi sukun. Tadinya yajlisu, kemasukan lam jadi yajlis. Ya, tadinya dhammah jadi sukun. Gitu ya. Paham ya? Nah, tapi di halaman yang tadi 23 tadi ya itu ternyata ada pengecualian. Ya. Jadi harokatnya itu bisa tetap gitu. Meskipun kemasukan lan atau kemasukan lan. Gitu ya. Nah, tetapnya itu hanya ada dua. Tetap berharokat fathah, ya, tetap berharokat fathah, atau tetap berharokat sukun. Gitu ya. Afan, tetap berharokat sukun, sukun dulu ya. Atau tetap berharokat fathah. Kapan bisa tetap berharokat sukun? Ketika bergandeng dengan nun inas. Gitu kan. Kalau dia punyanya antunna atau hunna gitu. Jadi misal nih kita nulis di sini ya lan terus yadhabna misalkan yadhabna gitu ya. Ini ketabrak nih. Yadhabna gitu. Ini hak ya. Nah, harusnya kalau ketemu lan ini kan harokat terakhir fiilnya kan fathah. Tapi karena dia bergandeng dengan nun inas, maka baknya kan huruf asli fiil kan? Dhahaba yadhabu ya kan? Di sini, misal kita tulis di sini. Yadhabu gitu ya. Kita tulis di sini. Nah, gitu kan? Yadhabu. Berarti kan bak ini huruf terakhir fiilnya. Tapi karena kemasukan lan,
Tapi di sini ada nun inafnya, maka baknya tetap sukun. Lan yadhabna. Tidak kemudian baknya jadi fathah seperti atasnya ini. Kenapa? Karena sudah gandeng sama nun inas. Gitu. Itu ya. Jelas ya. Begitu juga ya, ketika bergandeng dengan nun taukid. Contohnya yadhabanna gitu ya. Yadhabanna. Kita tulis di sini lam. Koidahnya kan, kalau kemasukan lam, berarti harokat akhirnya sukun kan. Harokat akhir dari huruf asli fiilnya itu loh. Harusnya kan sukun. Contohnya di sini yajlisu, sinnya dhammah, ketika kemasukan lam dia jadi yajlis. Sinnya jadi apa? Sukun. Nah, sinnya kan asli dari fiil ini kan. Nah, tapi ketika dia bergandeng dengan nun taukid, yadhabanna gitu kan. Meskipun kemasukan lam, dia tetap lam yadhabanna itu. Enggak kemudian lam yadhabna itu enggak. Paham ya? Jadi lam yadhabanna gitu. Dia tetap baknya fathah, tidak kemudian jadi sukun. Itu loh. Gimana? Puyeng apa enggak ini? Udah mulai agak berat ini kayak materi ya. Iya, Gimana? Ustaz. Paham nggak? Jadi si lam itu termasuk amil penjazm. Nah, kita belum masuk itu. Istilah Eh, jazm itu belum masuk sebenarnya. pernah dengar, pernah dengar sekilas. Nah, kita masih pakai logika yang sangat dasar. Intinya kalau ada lam, maka harokat akhirnya sukun. Saya belum bilang kalau ada lam, berarti sekarang dia kondisinya jazm. Itu saya nggak bilang gitu loh. Antum sendiri malah yang mulai. Iya pernah gitu Ustaz. Oh, berarti ya ini yang dimaksud itu. Maksudnya Anda mudengnya, oh berarti ini dibilang si lam penjazm itu ya ini gitu. Iya, tapi istilah jazm itu nanti ya dari isinya sendiri. Pak Ustaz. Intinya kalau ketemu lam berarti sukun. Iya betul, itu namanya fiilnya kondisinya majzum. Ya, majzum namanya fiil majzum karena dia berharokat sukun. Gitu. Tapi itu masih agak di sana nanti. Nah, Ustaz. Baik, sampai di sini dulu gimana? Paham nggak? Harus diputar dulu beberapa kali, dipahami dulu, insya Allah. Baik, yang lain? Udah Hafsah gimana? Nanti dengerin lagi rekamannya. Kalau contohnya ngerti tapi yang bawahnya masih bingung. Anak itu Basal udah berusaha pelan sekali loh. Ya Mas ya. Ternyata penjelasan Anda masih sulit dipahami ya mungkin ya. Baik ya, ya nanti disimak-simak ulang ya. Karena ya gimana ya, ini ya udah ya seperti itulah. Nanti disimak-simak ulang. Ini saya hapus ya. Nah, saya hapus ya. Screenshot dulu silahkan. Atau mau ditulis nggak apa. Sudah? Sudah belum Ya, nih? nanti dibuka Sudah ya. di rekamannya lagi. Baik. Sekarang kita lihat bawahnya ya. Nah, kalau tadi fiil mudhari gitu ya. Tadi kan fiil mudhari. Ya kan tadi kita bahas fiil mudhari kan dari awal sampai ini. Ini 10 menit terakhir. Ya. Ini pembahasannya sekilas nambah sedikit dari fiil madi gitu ya. Nah, sama amar. Wal mabniyu, dan istilah mabni ya, yang dimaksud dengan mabni itu apa? Yaitu ma, itu huwa, ma yaitu dia, adalah apa, ma artinya kan apa ya, apa,
lazima akhiruhu, apa yang yaitu lazima itu mengharuskan gitu ya. Lazima mengharuskan akhiruhu. Akhiruhu ini maksudnya harokat akhir ya, atau keadaan akhirnya ya. Ini sudah diulang-ulang ya. Harokat akhir ya. Harokat akhir ya. Apa nih kalau tulisannya nggak bagus ya. Atau keadaan akhirnya. Halatan wahidatan ya. Halah itu artinya kondisi. Halatan wahidatan yang satu ya. Kondisi yang satu. Wahid itu apa? Satu. Kondisi yang satu maksudnya kondisinya hanya satu saja, nggak berubah-ubah, tetap gitu kondisinya. Saya ulangi, wal mabniyu ya, dan mabni itu adalah apa yang mengharuskan harokat akhirnya atau kondisi akhirnya berada dalam satu kondisi saja, gitu ya. Jadi satu itu saja kondisinya, tidak ada kondisi yang lain. Contoh, kataba. Kataba ini mabni, gitu ya. Kataba ya berarti dia mabni alal fath, gitu ya. Mabni alal fathi, gitu ya. Mabni alal fathi. Fataha dia mabni alal fathi. Zahaba dia mabni alal fathi, gitu ya. Uktub mabni ala sukun. Iftah mabni ala sukun. Idhab mabni ala sukun, gitu ya. Jelas ya, kan bisa kelihatan dari harokat akhirnya, betul nggak? Kelihatan kan dari harokat akhirnya kan? Kataba ini kan harokat akhirnya fathah, yang mabni ala sukun. Kita lihat di sini, kita kelompokkan bahwasanya 3 baris pertama ini fiil madi, ini fiil madi ya, fiil madi. Sementara yang 3 kata terakhir ini diberi contoh oleh penulisnya fiil amr ya, fiil amr ya, itu berarti mabni. Fiil madi sama fiil amr itu mabni, dia nggak berubah ya, tidak berubah, tetap ya, kataba ya tetap kataba, tidak berubah. Kemudian katabi gitu enggak, kataba tetap kataba. Baik, wal mabniyu minal af'al huwa al madi wal amr ya, ini garis bawahi dulu, penting. Dan yang mabni dari fiil-fiil, wal mabniyu minal af'al, dan yang mabni yang kondisinya itu tetap, yang harokat akhirnya itu tetap, gitu ya, dari fiil-fiil af'al ya, dari fiil-fiil ya yang mabni, maka dia adalah madi dan amr. Sampai sini dulu. Sini harusnya ada koma, gitu ya. Wal madi, al madi wal amr, fiil madi dan fiil amr. Wal mudhari, dan fiil mudhari, tapi ada syaratnya. Idza, apabila ya, fiil mudhari itu bisa mabni apabila apa? Ittasolat artinya bersambung. Apabila bersambung dengan apa? Ittasolat bihi, apabila bersambung dengannya, maksudnya dengan fiil itu, apabila bersambung dengannya nunul inas yang tadi di atas. Nunul inas atau nunut taukid atau nun taukid ya, yang enak gitu ya.
na, ya, itu nunu taukid. Kalau yang inas berarti na, gitu ya, yang na, gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Fi'il ma dan yang mabni dari kalangan fi'il itu adalah fi'il madi dan fi'il amr. Ini tanpa syarat. Semua fi'il madi, semua fi'il amr itu mabni. Ya. Jadi kalau kita ditanya, i'rabnya bagaimana? Fi'il madi mabni. Misal kataba. Kataba. I'rab kata kataba gimana? Jelaskan kedudukannya dalam kalimat. Kita sebutkan. Kataba fi'il madi mabni alal fathi. Gitu. Ya. Fataha fi'il madi mabni alal fathi. Gitu. Karena mabninya berada di harokat fathahnya itu kan. Dhahaba fi'il madi mabni alal fathi. Gitu ya. Nah, kemudian fi'il amr juga mabni. Jadi kalau ditanya apa i'rabnya kata uktub, ya, jelaskan kedudukannya dalam kalimat, maka kita katakan uktub fi'il amr, ya, fi'lul amri atau fi'il amr mabni ala sukun. Mumtaz. Iftah fi'il amr mabni ala sukun. Idhab fi'il amr mabni ala sukun. Gitu ya. Nah, itu yang jelas mabni. Ya. Fi'il madhi sama fi'il amr. Nah, mudhari itu juga bisa mabni. Tapi ada syaratnya. Apabila ya kalau dia itu bersambung, artinya nyatu. Bersambung dengan apa? Nun inat yang na tadi, yasjudna, dhahabna, yadhabna apa? Yasjudna, yadhabna, yajlisna, tajlisna, itu. Intinya antumna sama hunna. Ya, maka dia mabni. Ya, mabni ala sukun, gitu kan? Atau dia gandeng sama nun taukid. Ya, yasjudanna, yaqra'anna, ya, yadhabanna. Itu. Berarti dia mabni alal fathi, gitu ya. Seperti itu. Jadi asalnya yang mabni itu hanya fi'il madhi sama amar. Tapi fi'il mudhari bisa mabni kalau dia bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Gitu. Baik, sampai di sini gimana? Puyeng apa enggak? Gimana? Ukti Yuliati. Sebenarnya harus lebih dicerna gitu. Ya. Terus saya ulang-ulang loh ya, jelaskannya. Gimana? Bingung? Ustadz dulu pas belajar puyeng juga apa langsung bisa nggak sih gitu? Emang puyeng bisa apa Ya, puyeng dulu? ya pasti kalau belajar pernah rasain puyeng semua. Pasti itu kan. Sekarang saya nanya nih. Saya ngajarin antum ini pada paham apa enggak? Gimana waktu Yuliati gimana? Paham enggak? Insya Allah nanti kalau ngerjain tadrib apa ini latihan baru kelihatan paham apa enggak gitu. Kalau ada Sekarang tangan. sekarang ada gambaran enggak? Ada sih, ada Ustadz. Ada. Coba. Nanti Ada ya. diulang-ulang lagi Oh videonya. iya. Iya, ada. Baik, baik. Berarti intinya enggak benar-benar plong, enggak ada yang masuk sama sekali kan enggak kan? Berarti ada Ada. lah yang masuk. Ada. Alhamdulillah. Putih Dewi gimana? Non taukid itu non tasdid gitu ya, Tat? Nah, betul. Eh, contohnya di surat ini nih. Antum antum hafal biasanya. Apa ya? Lupa saya. Ini Atakasur.
Coba di, kamu takasur. Terus gimana? Kalla sawfa ta'lamun, Terus? thumma kalla sawfa ta'lamun. Terus? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Nah, itu. Ketemu nggak? Latarawunna. Nah, Itu dulu. Tarawunna. Nah, itu nun taukid. Oh, Summa latarawunnal jahim. Kemudian la di situ sudah artinya sungguh. La di situ artinya sungguh. Summa la itu kan ada la ya. Lam di situ lam taukid juga artinya sungguh. Ditambah di fiilnya itu ditambahkan nun taukid lagi. Sungguh itu sungguh-sungguh gitu ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Dan kemudian sungguh beneran nih kalian pasti akan melihat dengan mata kalian sendiri dengan penuh keyakinan. Gitu. Kalian akan melihat dengan penuh keyakinan. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna. Nah, lagi. Summa latus'alunna. Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya anin naim tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kalian dapatkan. Gitu. Jadi kata atau nun taukid itu sebagai penegasan dalam Al-Quran. Aslinya bisa saja loh Allah tidak menggunakan nun taukid ya. Tsumalatus alun anin naim itu bisa saja. Tsumalatus alun anin naim. Tapi Allah memberikan nun taukid. Tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Gitu. Ditambahkan nun taukid untuk penegasan bahwasanya kalian yang suka leha-leha alha komutaka alha yulhi itu maksudnya leha. Kita sering nyebut gak di bahasa Indonesia istilah leha-leha? Enggak ya? Ya, leha-leha ya, santai. Nah iya, alha yulhi itu alha komutakasur. Ya, kalian yang suka leha-leha, yang suka lalai dengan banyaknya yang telah kalian kumpulkan itu, nah takasur. Nanti akan ada penghitungannya di hari akhirat gitu. Itu sebagai tanbih gitu. Sebagai tanbih dong ya, peringatan kepada kita gitu. Nah itu contoh non taukid ya. Nah, baik. Jadi untuk nanti insya Allah kalau sudah ini sebenarnya jadi kalau bisa ya untuk belajar bahasa Arab itu kalau di awal kan kita di Muqaddimah juga sudah sampaikan belajar bahasa Arab itu tujuannya utama ya paling kalau di usia antum sekarang kan. Nah, karena bukan maksud antum ini ya merendahkan bukan. Tapi kita di usia kita yang sekarang pasti tujuan belajar bahasa Arab untuk ibadah kan, mendekatkan diri dengan Quran, dengan hadis gitu kan. Nah, maka apa yang sudah kita dapatkan ini ya kita pakai untuk belajar itu. Nah, ada orang yang sudah pintar bahasa Arab, kemudian dia merasa kosong mungkin ya karena dia sudah karena tidak ada goyahnya setelah itu, tidak ada tujuan lain gitu loh. Jadi tujuannya pintar bahasa Arab, selesai gitu. Sementara enggak. Nah, kalau kita itu enggak, kita itu belajar bahasa Arab tujuannya bukan untuk sekedar pintar bahasa Arab bukan. Tujuannya untuk bisa paham Al-Qur'an itu maksudnya Allah itu gimana gitu. Allah ada Al-Qur'an ada 30 juz gitu. Masa tidak ada satu surat pun yang kita paham sama sekali artinya full satu surat ya minimal Al-Ikhlas gitu kan. Al-Falaq An-Nas masa kita nggak paham sudah sekian ya atau Al-Fatihah minimal kita baca setiap hari masa kita nggak paham artinya itu kan. Nah, itu kita belajar bahasa Arab. Baik. Yang ukti yang lain, ukti Hafsah gimana? Paham nggak? Atau bingung? Ukti Hafsah? Ya, Tidur? enggak. Wah, ini tidur ya jajan nih. Enggak. Antum ya udah dikasih sumpro malah tidur ini. Gimana? Paham nggak? Ukti Hafsah gimana? Paham? Ya nggak paham sih, tapi ya nanti di Aduh, kita paham. sejam ini belajar. Ya,
masalahnya ada. Baik. Masa nggak ada sama sekali yang dipahami Iya, dari udah awal? paham. Nanti biar diulang lagi. Nah, ya. Pelan-pelan aja ya. Iya, ya, Ustaz. Baik. Butuh tugas nggak nih? Butuh tugas nggak? Kalau kalau ini sebenarnya kalau bisa ada tugas ya. Coba cari deh di Al-Quran fiil ya, masing-masing dua saja fiil mudhari dari antum ya, masing-masing dua saja. Dua fiil yang bersambung dengan nun inas, fiil mudhari dengan nun inas, sama fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Contohnya di surat At-Takatsur tadi itu ya. Tulis masing-masing dua gitu ya. Jadi dua fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas, dua fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Dua saja. Cari di Al-Quran kan banyak. Atau boleh dari hadis, nggak apa-apa. Ya, boleh dari hadis nggak apa-apa. Jelas tugasnya? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ini sudah jam 9 ya. Insya Allah sudah cukup. Nah, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa diulang-ulang ya. Ini penting banget. Benar, ini penting. Ini landasan awal. Landasan awal sebelum antum masuk ke i'rab atau penyebutan kedudukan fiil, kata dan yang lainnya lebih dalam. Ini harus paham dulu. Ini fondasi dasar ini harus paham dulu. Ya. Jadi diulang-ulang saja kalau belum paham. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya, sudah malam. Saya ucapkan jazakumullah khairan sudah bersedia hadir malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.